Halo teman-teman, saya Yunus dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT seleksi nasional berbasis tes dan bagaimana cara mengerjakannya dengan mudah dan cepat. Langsung saja menuju soal yang pertama. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 7 akan disusun bilangan ganjil terdiri dari 6 digit berbeda. Banyak bilangan terbentuk yang kurang dari 400.000 adalah. Oke, bagaimana caranya? Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu bilangan yang akan kita bentuk itu adalah kurang dari 400.000 dan bilangannya itu adalah bilangan ganjil. Dengan kata lain, digit bilangan kita pada digit pertama itu hanya boleh ditempati oleh angka 1, 2, dan 3. 4, 5, 7 tidak boleh. Kenapa? Karena ketika digit pertama ditempati oleh angka 4, 5, dan 7, maka bilangannya nanti hasilnya akan lebih besar dari 400.000. Kemudian bilangannya harus ganjil. Dengan kata lain, digit terakhir itu adalah bilangan ganjil. Oke, kita buat 3 buah persegi panjang, yang mana masing-masing persegi panjang ini terdiri dari 6 buah kotak. Seperti ini. Kemudian kita bagi permasalahan ini menjadi 3 kondisi, yang mana kondisi pertama itu adalah bilangan pertama atau digit pertama itu ditempati oleh angka 1. Kemudian kondisi kedua, digit pertama ditempati oleh angka 2. Kondisi ketiga, digit pertama ditempati oleh angka 3. Seperti ini. Sehingga pada digit pertama, kondisi pertama, kotak pertama ini hanya boleh diisi oleh satu angka saja, yaitu angka 1. Di sini juga satu angka saja, yaitu angka 2. Kemudian di sini juga satu angka saja, yaitu angka 3. Kemudian syarat selanjutnya, bilangan yang terbentuk harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang satuannya atau di digit terakhir itu berupa bilangan ganjil. Kita memiliki bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Perhatikan, pada kondisi pertama, 1 sudah kita gunakan di depan, sehingga 1 ini tidak boleh kita gunakan pada digit terakhir. Kenapa? Karena 6 digitnya harus semuanya berbeda. Tidak boleh ada angka yang berulang, sehingga 1 tidak boleh kita gunakan lagi di belakang. Sehingga digit terakhir pada kondisi pertama ini hanya boleh ditempati oleh angka 3, 5, dan 7. Sehingga pada digit terakhir hanya boleh ditempati oleh 3 buah angka. Kemudian pada kondisi kedua, karena digit pertamanya adalah 2, maka digit terakhir itu boleh ditempati oleh angka 1, 3, 5, dan 7. Sehingga digit terakhir boleh ditempati oleh 4 buah angka. Kemudian kondisi ketiga, karena digit pertama itu adalah angka 3, maka angka 3 tidak boleh kita gunakan pada digit terakhir, sehingga digit terakhir hanya boleh ditempati oleh angka 1, 5, dan 7. Sehingga pada kotak terakhir hanya boleh ditempati oleh 3 buah angka. Selanjutnya, pada kondisi pertama, 1 angka sudah digunakan di depan, 1 angka sudah digunakan di belakang. Kita memiliki 6 buah angka, maka sisanya masih 4 angka. Kita susun seperti ini, 4, 3, 2, 1. Banyaknya susunan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan yang ada di dalam kotak. 1 kali 4, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24 kali 3 itu adalah 72. Sehingga pada kondisi pertama kita dapatkan 72 buah susunan bilangan. Kemudian pada kondisi kedua, 1 angka sudah digunakan di depan, 1 angka sudah digunakan di belakang, sisanya masih 4 angka. Kita susun seperti ini, 4, 3, 2, 1. Dengan cara yang sama, kondisi ketiga pun kita susun 4, 3, 2, 1. Kita hitung. 1 kali 4, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24 kali 4 itu adalah 96. Kemudian kondisi ketiga, karena susunannya sama seperti kondisi 1, maka hasilnya adalah 72. Tinggal kita jumlahkan saja. 72 ditambah 96 ditambah 72. 2 ditambah 6, 8 ditambah 2, 10.
Simpan 1, 1 tambah 7, 8 ditambah 9, 17 ditambah 7 itu adalah 24. Sehingga banyaknya susunan bilangan yang kurang dari 400.000 dan berupa bilangan ganjil itu adalah sebanyak 240. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Diberikan flowchart berikut. Jika himpunan domain fungsi adalah 1, 3, 5, 6 dan PQRS adalah nilai fungsi setiap tahapan, maka nilai P ditambah Q ditambah R ditambah S. Yang tidak mungkin adalah yang dimaksud dengan PQRS itu adalah P itu adalah hasil dari tahap pertama. Yang dimaksud tahap pertama itu adalah yang ini adalah P, kemudian Q itu adalah tahap yang kedua, yaitu di sini adalah Q, dan seterusnya ini adalah R, dan ini adalah yang S. Kemudian kita masukkan satu persatu nilai domainnya. Nilai domainnya berapa saja, yaitu 1, 3, 5, 6. Maka nilai 1, 3, 5, dan 6 nanti akan menggantikan nilai X yang ada di sini. Kita masukkan satu persatu. Yang pertama nilai X-nya kita gantikan 1. Seperti ini. Kemudian karena 1 bukan kelipatan 3, maka 1 masuk ke arah kiri. 2 kali X ditambah 1. X-nya kita gantikan dengan 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 itu adalah 3. Hasilnya adalah 3. Karena 3 bukan kelipatan 5, maka masuk ke sini. X kuadrat atau menjadi 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian 9 bukan kelipatan 5, maka masuk ke sini. 9 dikurangi 1 itu adalah 8. 8 itu kelipatan 4, maka masuk ke sini. 5 kali 8 itu adalah 40. Perhatikan, yang mau kita cari itu adalah nilai P ditambah Q ditambah R ditambah S. Maka ini kita jumlahkan semua. 3 ditambah 9, 12 ditambah 8, 20 ditambah 40 hasilnya adalah 60. Maka 60 kita dapatkan hasilnya di sini. Yang mau kita cari itu adalah yang tidak mungkin terbentuk dari P ditambah Q ditambah R ditambah S. Sehingga kita cari nilai yang salah. Ini untuk X-nya bernilai 1. Kemudian kita masukkan nilai selanjutnya, X-nya bernilai 3. X bernilai 3. Karena 3 kelipatan 3, maka masuk ke kanan. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. 2 itu adalah bilangan prima, maka masuk ke sini. 2 kali 2 itu hasilnya 4. 4 karena bilangan genap, maka masuk ke sini. 4 ditambah 3 itu adalah 7. 7 itu kelipatan 7, maka masuk ke sini. 3 kali 7 itu hasilnya adalah 21. Kemudian kita jumlahkan. 2 ditambah 4 itu adalah 6, ditambah 7 itu adalah 13, ditambah 21 itu adalah 34. Kita lihat ternyata 34 juga benar. Kemudian kita masukkan nilai X berikutnya, yaitu adalah 5. Kita masukkan 5. 5 bukan kelipatan 3, sehingga masuk ke sini. 2 kali 5 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11. 11 bukan kelipatan 5, maka masuk di sini. 11 kuadrat itu adalah 121. Kemudian 121 bukan kelipatan 5, maka masuk ke sini. 121 dikurangi 1 menjadi 120. 120 itu kelipatan 4, sehingga masuk ke sini. 5 kali 120 hasilnya adalah 600. Perhatikan, kemudian kita jumlahkan semuanya. 11 ditambah 121 itu adalah 132. Ditambah 120 menjadi 252. Ditambah 600 hasilnya adalah 852. Ternyata di sini juga benar. Kemudian kita masukkan nilai yang terakhir, yaitu X bernilai 6. 6 itu kelipatan 3, maka masuk ke sini. 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. 5 itu bilangan prima, maka masuk ke sini. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 10 itu bilangan genap, maka masuk ke sini. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. 13 bukan kelipatan 7, maka masuk ke sini menjadi 2 kali 13 hasilnya adalah 26. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 5 ditambah 10 15 ditambah 13 28. 28 ditambah 26 hasilnya adalah 54. Sehingga yang bukan merupakan hasil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S itu adalah 63. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Manakah yang nilainya lebih besar dari 0,3 ditambah
4/5. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita ubah terlebih dahulu nilai pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. 4/5 itu nilai desimalnya berapa? Kita tahu bahwa 40 dibagi 5 itu adalah 8. Maka 4 dibagi 5 hasilnya itu adalah 0,8. Sehingga 0,3 ditambah 0,8 itu adalah 1,1. Maka untuk mencari jawaban pada soal ini, kita tinggal mencari saja dari 5 jawaban ini manakah yang lebih besar daripada 1,1. Seperti itu. Kita cari satu persatu. Perhatikan, 0,4 ditambah 3/5. 3/5 nilai desimalnya berapa? Kita cari tahu. Kita tahu bahwa 30 dibagi 5 itu adalah 6. Maka 3 dibagi 5 itu adalah 0,6. 0,4 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1,0. Sehingga kita dapatkan yang A ini lebih kecil daripada 1,1. Sehingga A bukan jawabannya. Maka kita lanjutkan ke jawaban berikutnya. 0,5 ditambah 2/3. 2/3 nilai desimalnya berapa? Kita tahu bahwa 20 dibagi 3 itu adalah 6 dan masih sisa 2. Sehingga kita dapatkan hasil 20 dibagi 3 itu adalah 6,6. Sehingga kita dapatkan 2/3 itu adalah 0,66. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,66 itu adalah 1,16. Sehingga kita dapatkan 1,16 ini lebih besar daripada 1,1. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Tanpa harus kita cari tahu dari jawaban-jawaban selanjutnya. Seperti itu. Lanjut. Untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 2 sendok kopi dan 3 sendok gula. Jika ibu sudah menggunakan 7 sendok gula, maka ibu akan menggunakan X sendok kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? P itu adalah bernilai X, Q bernilai 4. Maka hubungannya yang mana yang paling benar? Oke, kita cari tahu. Dalam membuat secangkir kopi, ibu menggunakan perbandingan kopi dengan gula. Itu perbandingannya adalah 2/3. Sedangkan ibu sudah menggunakan 7 sendok gula. Lalu berapa sendok kopi yang diperlukan agar perbandingan kopi yang dihasilkan memiliki perbandingan yang sama? Tinggal kita kalikan silang saja. 7 kita kalikan 2 kemudian dibagi 3. Kita dapatkan X di sini adalah 2 kali 7 dibagi 3. 2 kali 7 itu adalah 14 dibagi 3. Yang mana 14 di sini itu sama halnya dengan 12 ditambah 2 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu adalah 4. 2 dibagi 3 itu adalah 2/3. Sehingga kita dapatkan nilai P itu adalah 4/2/3. 4/2/3. Sehingga hubungan P dengan Q itu bagaimana? Perhatikan, 4/2/3 tentu ini lebih besar daripada 4. Sehingga kita dapatkan jawabannya itu adalah yang A. P lebih besar dari Q. Lanjut. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jika titik P terletak pada perpanjangan rusuk CG sehingga CG banding CP itu sama dengan 2/3, maka jarak titik A ke titik P adalah titik-titik cm. Oke, untuk mengerjakan soal ini, aku gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian terdapat titik P yang mana P itu terletak pada perpanjangan rusuk CG. Rusuk CG itu adalah yang ini, maka perpanjangannya itu adalah yang ke atas seperti ini. Sehingga CG dibanding CP itu adalah 2/3. CG dengan CP nanti adalah perbandingannya 2/3. Perhatikan ketika CG saya bagi 2 seperti ini. Karena perbandingan CG dengan CP itu adalah 2/3, maka CP terletak di atas sini, yang mana jarak
G dengan P itu adalah jarak setengah dari CG. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak titik A ke P. Atau dengan kata lain, kita akan menghitung panjangnya ruas garis AP ini. Bagaimana cara mencarinya? Mudah saja. Kita tarik terlebih dahulu garis dari titik A ke C. Seperti ini. Kemudian perhatikan segitiga ACP. Jika saya gambarkan, segitiga ACP akan berbentuk kurang lebih seperti berikut. ACP. Yang mana segitiga ACP siku-siku di titik C. Kemudian kita cari tahu panjang masing-masing dari sisi segitiga ACP ini. Perhatikan, AC di sini adalah diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi itu bisa kita dapatkan dengan rumus S akar 2. Dengan S itu adalah panjang rusuk dari kubusnya. Karena ABCDEFGH panjang rusuknya adalah 6, sehingga kita dapatkan diagonal sisi itu panjangnya adalah 6 akar 2. Sehingga AC itu panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian CP panjangnya berapa? Perhatikan, CG itu adalah panjangnya 6, GC itu panjangnya adalah setengah dari CG, setengah dari CG itu adalah 3. Sehingga CP itu adalah 6 ditambah 3, itu hasilnya adalah 9. Sehingga untuk mencari panjang AP bisa kita gunakan rumus Pythagoras dengan sisi tegaknya itu adalah AC dan CP. Kita tuliskan AP sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AC kuadrat itu adalah 6 akar 2, kita kuadratkan. CP kuadrat itu adalah 9 kuadrat. Seperti ini. Kemudian kita hitung. 6 akar 2 dikuadratkan. 6 dikuadratkan itu adalah 36. Sedangkan akar 2 dikuadratkan menjadi 2. 36 kali 2 itu adalah 72. Kemudian ditambah dengan 9 kuadrat itu adalah 81. 72 ditambah 81 itu adalah 153. Sehingga kita dapatkan panjang AP itu adalah akar 153. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 15 dan 16. Pada gambar di atas, ABCD adalah jajar genjang. Besar sudut BCD adalah ABCD itu adalah jajar genjang. Sehingga kita tahu bahwa AD itu sejajar dengan BC. Kemudian AB itu sejajar dengan CD. Seperti ini. Selanjutnya, karena sisi-sisi yang berseberangan itu adalah sejajar, perhatikan, CAD itu besarnya adalah 60 derajat, maka ACB itu besarnya juga 60 derajat. Kenapa? Karena dua sudut ini merupakan dua buah sudut dalam berseberangan. Selanjutnya, perhatikan DCE. DCE ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Sehingga ACD di sini juga siku-siku. Yang mana besarnya itu adalah 90 derajat. Yang ditanyakan tadi adalah besar sudut BCD. BCD itu adalah penjumlahan dari 60 ditambah 90. Hasilnya BCD itu adalah 150 derajat. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Panjang AE adalah AE. AE itu adalah panjang ini. Oke, kita gambarkan. Kemudian perhatikan. ACD di sini tadi adalah siku-siku. Di sini 90 derajat, di sini 60 derajat, maka di sini besarnya adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan ADE di sini ada simbol siku-siku sehingga besarnya adalah 90 derajat. Di sini sudah ada 30 derajat, maka di sini CDE besarnya itu adalah 60 derajat. Kemudian di sini besar sudutnya itu adalah 30 derajat. Seperti itu. Kemudian kita cari panjang masing-masing dari AC dan CE menggunakan rumus trigonometri. Perhatikan,
Satu-satunya sisi yang diketahui panjangnya itu adalah CD. Sedangkan kita ingin mencari AC dan CE. Bagaimana caranya? Seperti ini. Tangan 60 derajat itu sama dengan sisi depan, yaitu CD, dibagi dengan sisi samping, yaitu AC. Tangan 60 derajat itu nilainya adalah akar 3. Kemudian kita masukkan nilai CD itu adalah panjangnya 6, kemudian AC panjangnya yang mau kita cari tahu. Sehingga untuk mencari panjang AC kita kalikan silang saja. Akar 3 di sini itu sama saja dengan akar 3 per 1. Kita kalikan silang, AC kita kalikan akar 3, 1 kita kalikan 6. Kita dapatkan akar 3 AC sama dengan 6. Kemudian AC ini sama dengan 6 per akar 3. Kita rasionalkan dengan kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya itu adalah 6 akar 3 per 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Sehingga panjang AC itu adalah 2 akar 3. Kemudian panjang CE. Dari mana kita dapatkan panjang CE? Sama, menggunakan tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu sama saja dengan panjang sisi depan CD ini dibagi dengan sisi samping CE. Nilai tangan 30 derajat itu nilainya adalah sepertiga akar 3. Atau kalau kita tuliskan itu adalah akar 3 per 3. Yang mana CD itu adalah 6, CE yang mau kita cari tahu panjangnya. Kemudian kita kalikan silang saja. Saya bagi terlebih dahulu, CE dikalikan dengan akar 3. Akar 3 CE sama dengan 6 kali 3 itu adalah 18. Sehingga kita dapatkan CE itu adalah 18 per akar 3. Kita rasionalkan dengan kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kita dapatkan 18 kali akar 3 itu adalah 18 akar 3 per 3. 18 bagi 3 itu adalah 6. Sehingga panjang CE itu adalah 6 akar 3. Lalu panjang AE berapa? Panjang AE kita dapatkan dari AC ditambah CE. AC tadi adalah 2 akar 3. CE itu adalah 6 akar 3. Kita tuliskan AE itu adalah AC ditambah CE. AC tadi adalah 2 akar 3 ditambah 6 akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 3. Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, sampai sini saja pembahasan kita mengenai soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.